Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga banyak orang yang penasaran mana santrinya, katanya di kamera gitu kan. Mana pondoknya, ini pondok Premingan. Begini-begini juga pondok unik ini, selain SK kemudian dari kenegaraannya kuat, ya juga sudah disinggahi oleh Panglima TNI dan Wakapolri ya. Jadi kalau ada orang yang menanyakan keberadaan pondok unik, ya sebenarnya unik itu tinggal main saja ke sini kalau pengen tahu santrinya, pengen tahu ajarannya. Orang istilahnya masa kalah dengan orang-orang besar. Orang-orang besar sepangkat panglima aja sudah silaturahim ke sini. Ini Doro Ayu tanya, Ubat Gus itu anak Kiai siapa kok dipanggil Gus? Anaknya Kiai. Saya bukan anak Kiai, saya anaknya petani. Ya. Emangnya Gus itu harus anak Kiai? Ustadz Ubat, ini perlu diklarifikasi ini. Doronoto ini kayaknya Doronoto ini belum sunat ini kayaknya. Tolong diketik di kolom chat ini Doronoto udah sunat atau belum. Bila perlu kirim fotonya kalau udah disunat. Saya nggak perlu emosi, enggak, karena akan menjadi sebuah ketawaan yang luar biasa. Oke, untuk beberapa wilayah memang Gus itu adalah panggilan untuk putra kiai, tapi yang dimaksud lebih jelasnya yaitu Agus ataupun Bagus. Alhamdulillah, apa yang didirikan oleh Abuya kepada kita menjadi orang yang bagus, bukan tukang chatting yang nggak jelas apalagi diulang-ulang. Ini menunjukkan kalau kamu masih belum sunat. Pak Ibron, ini kan pakai Doronoto, kan dia kan junjungannya kan bibi podong-odong ya. Lah kalau misalkan ada dari golongan Ba'alawi, dari penjajah ya, yang berkedok agama ini kan ada juga Habib itu yang dipanggil Doro, Pak. Doro Habib. Lah Doro ini kan julukan untuk terah kerajaan atau mungkin bangsawan Indonesia. Loh ini kan penjajah dari negara Kismin kok bisa dipanggil Doro, gimana ini? Kan kepengen dimuliakan. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan lagi kepada Doronoto. Kalau dipanggil Doro, kue duwe silsilah teko keraton dile. Duwe silsilah teko ndi? Kok iso diceluk Doro? Ayo tulis di kolom chat, aku seneng kok dengan kamu. Ini alah tulisannya pret. Lanjut Ustadz Ubat, biar rileks. Ya gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang tanya saya anak Kiai siapa, yang jelas saya anaknya Bani Adam ya. Karena saya tidak ngurus mau Gus, mau Aang, mau Lora, mau Aden, siapapun itu. Kalau di dalam dirinya masih membanggakan nasab, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil al-fakhru bil ahsab, kemudian wa ta'nu bin nasbi, bahaya. Jadi kalau orang-orang seperti itu kan memang ikut dawir ininya lah, ikut dawir dari majikan-majikannya. Kita ini diajarkan sesederhana mungkin. Terus kemudian tadi ada orang yang nanya pondoknya mana, ini pondok Premingan. Tadi saya katakan pondok unik ini walaupun pondoknya kata tadinya ada ini orangnya unik-unik sesuai dengan nama pondoknya ya. Walaupun begini juga dari mulai panglima tertinggi sampai ke bawah sudah pernah ke pondok. Artinya unik ini sangat tidak berseberangan dengan ideologi Pancasila. Beda dengan yang tadi kamu sampaikan. FPI itu selalu bersama ulama-ulama salaf, padahal dia sendiri itu pengertian salaf itu nggak ngerti. Salafus soleh itu bagaimana, gak akan ngerti itu. Saya khawatirinya salaf jadi salafi itu loh, kan begitu. Karena dia istilahnya menyampaikan ciri-ciri Wahabi adalah membikin ilmu baru gitu kan. Saya tanya cerita-cerita yang baru, khurafat, kemudian bahkan dari rukun-rukun iman yang baru juga itu dari siapa? Kan begitu.
Terus kemudian silsilah Syadziliyah yang kemudian Kiai Haji Abdul Malik dijadikan Habib bin Yahya, kemudian Syekh Ahmad Nahrawi Banyumas jadi Habib. Coba itu siapa yang membuat? Padahal bukan Habib. Itu ada datanya. Kalau pengen tahu ya monggo datang ke sini ya, biar kenal sama santri-santri yang antik yang unik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya sebenarnya gak mau ada urusan lah dengan para muhibbin ya, karena panjenengan ini sama-sama orang kita. Jadi kalau bagi kami ini mau ocehannya setelebuk gak akan begitu kita gubris lah, karena masih sama-sama orang kita. Kita ini lagi berurusan dengan dawir-dawirnya dari klan Ba'alawi gitu ya. Jangan sok orang paling dekat dengan Habib, jangan seorang yang pernah ikut di FPI. Kacau. Saya ini sedikit banyaknya paham hal itu ya. Terus yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, ada beberapa mungkin termasuk tadi yang menyampaikan ilmu baru ini mungkin dari kalam Suryani. Oh ini ilmu baru dikiranya kan begitu. Sebenarnya kalau kita pahami, monggo panjenengan buka di dalam kitab Fathur Rabbani karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan awwalu ma yatakallamu Adam alaihi salam bisuryaniyah. Jadi bahasa pertama yang digunakan Nabi Adam itu bahasa Suryani. Bahkan yang disampaikan di dalam makalah tersebut di dalam babut tauhid dalam kitab Fathur Rabbani termasuk wa yuhasabun nasu yaumal qiyamah bisuryaniyah. Bahkan nanti dihisab juga tuh menggunakan bahasa Suryani. Siapa? Oh Fathur Rabbani udah lama, 500 sekian itu. Oh ya, bisa ditanyakan monggo. Kita Fathur Rabbani ya. Itu ada. Jadi dan dialek daripada Suryani itu enggak satu. Kita yang harus kita pahami. Dan kami pernah menyampaikan dari beberapa kitab yang ditulis oleh Abu Yamamah Ghufran ini bermula dari Abjad Suryani. Ingat-ingat dari Abjad Suryani. Kemudian ada yang sampai membuka kitab Manba Usulul Hikmah. Ya alhamdulillah ketika ada orang yang mau membuka. Padahal kalau di sini Asma Suryani, Asmaul Husnanya Suryani itu sudah menjadi wazifah dibaca oleh para santri. Gitu kan? Tapi ingat, banyak orang-orang yang menggunakan dari Asma Suryani justru bukan menjadi suatu keilmuan. Dijadikan mujarobat, dijadikan azimah, bahkan dijadikan untuk penangkal sihir. Itu sebenarnya yang akan berbahaya. Kan betul. Ayo. Dengan apa namanya gayanya seakan-akan orang unik ini tidak pernah tahu kitab Syamsul Ma'arif, tidak pernah tahu Manba'usul Hikmah. Bukakan tuh, ditayangkan kan di YouTube. Nah, ini baru ini. Bahasa Suryani asli. Sama Satima dinadomin kayak gitu-gitu. Ajin ahrajin jaljalutin hal jalatin hayhalin. Ya apa sih? Bisa ditunjukin Pak Sakur? Ini bagi orang-orang yang nggak ngerti. Itu lihat ya. Ini Asma Suryani. Nah ini ya, tak tunjukin. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jauh-jauh hari sebelum Anda membuka Manba Usul Hikmah, di sini mah sudah ditulis, bahkan dari beberapa santri sudah mengamalkan. Nanti kan gini Pak, andalannya kalau mereka, dibuat Jaljalut Sugro, Jaljalut Kubro gitu Pak. Biasa. Kalau ini adalah asma-asma buat kekayaan, larinya begitu. Fabarik lana fi jam'i kasbina wa hulal uq fayuhin irmakhot. Wah, dibuat seperti itu kebanyakannya. Nah, kalau di sini justru Asma Suryani ini tidak dibuat seperti azimah. Banyak orang kalangan hikmah yang memang mempergunakan asma Suryani ini untuk khasiah. Contoh tadi seperti Ma'isyah, ada kan memang ditulis oleh Al-Imam Ali Al-Buni, fabalik lana fi jam'i kasbina wa hulal uqudi ya yuhin irmakhot, gitu kan.
Nah, di sini ada nih. Kalau kita mah dinadomkan sama santri, ajin ahrajin jalutin hal jalatin hayyi halin hal halatin daygatin ghalam hatin syammakhin asmakhin salmatu samatin somsomin mahrashin tomtolamin barikhin syarnatokhin barhutin yahin yuhin namuhin asaliyan ja'aliyan salsatin husamatin husamin darsamin. Seperti itu ya. Jadi jangan ini mau kita bongkar kitab-kitabnya banyak, bahkan kitab pertama kali sebelum Abuya Mama Gufron itu menulis Abjad Suryani, kita dikasih tahu dulu sama Abuya nih, dari beberapa kitab Syamsul Ma'arif, Manba Usulul Hikmah yang biasanya digunakan untuk jimat, ahli hikmah. Dan Abuya mengatakan, saya ingin membongkar rahasia huruf ini, tapi bukan untuk kesaktian, bukan untuk azimah, tapi untuk bagaimana manusia ini bisa sampai kepada Allah. Karena di dalam faidahnya ini kadang-kadang orang yang suka baca Syamsul Ma'arif ini kelihatan ketika ada orang yang menunjukin nih, ini Suryani asli, oh berarti dia ahli hikmah, gak ngerti tujuannya. Al Imam Ali Albuni coba buka dalam kitab Syamsul Ma'arif ataupun Manba Usul Hikmah, di muqaddimahnya sama wasiatnya, ketir tuh mempelajari kitab tersebut itu harus bersih dulu. Di situ ada, nanti kita buka ya di sini. Langsung sambil duduk. Di muqaddimahnya kitab tersebut, Pak Uri, mana Pak Uri? Kitab Syamsul Ma'arif, Pak. Syamsul Ma'arif sama Manba. Nih. Dari dulu Abuya Mama Gufron itu mengajarkan kepada kita, di dalam kitab ini banyak rahasia yang harus dipelajari. Bukan hanya sekedar azimat, bukan mengejar khasiat-khasiat, karena di situ di dalam muqaddimahnya ada wasiat yang memang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin mempelajari kitab tersebut. Makanya akhirnya para santri di sini diajarkan huruf abjadnya. Nah, nanti kita tunjukin ya di atas mungkin kitabnya. Gitu ya. Jadi jangan istilahnya memframing ini ilmu baru, jangan kira ketika Anda dengan Imam Ali Albuni itu duluan siapa lahirnya, kan begitu. Bahkan nih, kemarin saya sampaikan Al Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini kamu percaya boleh, percaya terserah. Nah, ini kita Manba Usul Hikmah kan? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu beliau menjelaskan di dalam kitab Baijuri yang menukil dari gurunya Syekh Bulqini. Ini tentang keberadaannya bahasa Suryani. Bahkan beliau mengatakan, jangankan bahasa Suryani, orang di dalam kubur aja ditanyanya dengan bahasa Suryani. Itu menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dan itu difatwakan oleh Al-Imam Bulqini. Sama Bajuri, Pak, Bajuri Babu Mayat Alaku Bil Majid. Nah, nanti kita tunjukin, dikiranya nanti dawir kayak kalian Pak Alawi. Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau berkomentar dengan bentuk nazam di dalam kitab Baijuri di Babu Mayat Alaku Bil Majiti begini. Wa min ajibi ma taral ainaini anna su'al al-qabri bis Suryani. Yang ngomong kayak gini bukan Abah Gufron, bukan Ubad Aminullah. Yang ngomong ini adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti.
afta bidzaka syaikhunal bulqini walam arahu li ghairihi min aini. Begitu. Maka kadang-kadang ada orang yang begini, kata siapa di dalam kubur itu dengan bahasa Suryani yang jelas, man rabbuka, pakai bahasa Arab kan begitu. Para ulama itu karena begini, kembali ketika manusia nanti dihadapkan kepada Allah, ketika ditimbang di mizan, itu lisannya dikunci. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti yang akan berbicara itu adalah tangan kakinya, semuanya anggotanya. Kan begitu. Jadi gak bisa, jangan mentang-mentang isinya kemudian bahasa Arab ini menjadi bahasa fusha yang paling masyhur. Kita harus menerima dong pendapat ulama-ulama hebat ini. Jadi bukan sekarang saja ketika Abu Ya'mur mengatakan tentang Suryani, Al-Imam Jalaluddin Asyuti juga begitu. Wa min ajibi matarol ainaini. Jadi ada yang membuat saya terkagum-kagum, kata Imam Jalaluddin Asyuti itu. Apa? Anna su'alal qabri bis Suryani. Ternyata pertanyaan di dalam kubur itu menggunakan bahasa Suryani. Afta bidzaka syaikhunal bulqini. Dan yang memberikan fatwa tersebut termasuk gurunya yang bernama Syekh Bulqini. Bahkan di bawahnya itu ada tuh, nanti kalau buka dalam bajuri, buka samayan, itu ada yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajurinya. Ada Pak, babu mayatalaku bil mayit. Empat ya. Ntar ya. Dah. Babu mayatalaku bil mayit. Coba jilid satunya Pak. Nah ini nih udah. Nah begini ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila bisuryani walidzalika qala as-Suyuti wa min ajibi matarul ainani anna su'alal qabri bisuryani afta bidzaka syaikhunal bulqini walam arahu li ghairihi bi aini. Nah gitu ya. Terus kemudian di dalam syarahnya dijelaskan oleh beliau Syekh Ibrahim Al-Bajuri, wasu'alu ala arba'i kalimatin alal qauli bi annahu as-Suryani. Bahkan di sini disampaikan oleh beliau 4 pertanyaan di dalam kubur itu ada bahasa Suryaninya. Nah, bacain jangan ya, baca sendiri aja nanti ya. Baca sendiri aja. Terus kemudian waqad warada anna hibdhu hadil kalimatil arba'i dalilun ala husnil khatimah. Bahkan beliau mengatakan barang siapa yang bisa menjawab dari 4 pertanyaan ini atau bahkan hafal dari 4 pertanyaan dengan bahasa Suryani ini, maka dalilun ala husnil khotimah. Nah ini bukan karangannya Abu Ya'mur Ghufran, ini pernyataannya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi jangan main-main. Makanya ketika ada orang, wah ini apa bahasa Suryani, Surikiti, Suryono, Anda telah menghina para auli, bukan menghina Abu Ya'mur Ghufran, tapi para aulia. Na'udzubillahi min. Ya mereka dari klan Ba'alawi mana ngerti, taunya ya tarim begitu ya. Bagi orang yang merasa dirinya FPI, jangan merasa paling so FPI. Anda nanti kalau nanti akan baru sadar, kalau sekarang nggak sadar, baik gak apa-apa, akan sadar ketika sudah terjadi sesuatu yang akan merugikan bangsa ini. Lihat saja. Karena mainnya kurang dalam mereka. Mainnya dari majlis-majlis sholawat saja, tidak pernah berurusan sosial dengan orang-orang yang lainnya yang betul-betul memahami tentang kenegaraan. Kita wajari saja gitu ya. Jadi pondok unik ini walaupun menurut Anda ini sesat, menurut isi yang tadi ya, kemudian pondok framingan, terus kemudian santrinya gak ada,
dan lain sebagainya, tetek bengek lah, bahkan Wahabi lah begitu. Nih buktinya nih, ini catatan muhimmat, catatan penting yang kita kirim kepada pemerintah pusat, instansi pemerintah, dari mulai BIN, dari mulai wakil presiden dan orang-orang yang terkait yang ada di PBNU. Jangan kira di sini membongkar sistem-sistem daripada radikalisme yang menjelma menjadi agama Islam. Ya termasuk Wahabi, termasuk junjungan-junjunganmu itu di sini ada, dan ini sudah dipegang. Bahkan yang memasrahkan langsung adalah Abu Yama Magufur kepada Ki Haji Ma'ruf Amin. Saya saksinya. Jangan kira ya dalam muhimmat ini, karena di sini memuat daripada ada poin-poin yang sebenarnya mengancam negara, yang menggunakan kedok agama. Kalau bahasa Abu Ya, politik agama. Ngeri bro. Gimana kok begitu ya. Nih monggo ya, kalau mau mutolaah monggo dibaca. Tapi alhamdulillah ada orang yang sudah mau mutolaah kitab Manbaul Hikmah, tadi saya lihat ada. Tapi tolong baca juga wasiatnya ya, karena di dalam wasiatnya ini Masya Allah, jangan hanya wah ini buat azimat, ini buat pelet, ini buat maisha, kekayaan. Waduh, nah itu yang akan merusak akidah. Artinya ada perjalanan yang harus memang dilalui oleh kita. Gitu ya. Mungkin itu saja Pak Imron yang saya sampaikan Pak Imron ya. Cukuplah. Pokoknya salam tetap salam rukun. Siapapun, kalau panjenengan mau istilahnya bagaimanapun, jenengan tidak ada urusan dengan kita ya. Kita ini ingin meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan, dari silsilah thariqah yang sudah dibelokkan dan lain sebagainya yang akan merusak integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.